Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. 6 hari telah berlalu. Lin Tian membuka matanya secara perlahan, dan dia melihat ke langit sambil tersenyum puas dengan pelatihannya selama ini. Lin Tian melihat ke arah pintu kamarnya, lalu dia melihat seorang pria tersenyum ke arahnya. Yang membuat Lin Tian kaget adalah, formasi yang dia buat tidak berfungsi kepada pria itu. Dia adalah seorang guru arai tahap awal, tapi pria ini dengan mudah masuk dan berdiri santai di depan pintu kamarnya. Betapa kuatnya pria itu. Sepertinya kamu seorang guru arai tahap awal juga, kamu memang jenius, ucap pria itu. Lin Tian masih memperhatikan pria itu dengan wajah serius, dan tidak lama kemudian, dia melihat token di pinggang pria itu. Ini membuat Lin Tian kaget. Aku tidak menyangka, kalau Kaisar Chu akan datang ke tempatku pagi-pagi begini, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Oh, bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Chu Xiao. Itu, ucap Lin Tian sambil menunjuk ke arah token di pinggang Chu Xiao. Melihat tempat yang ditunjuk Lin Tian, mulut Kaisar Chu menjadi aneh. Sebenarnya dia agak malu, karena lupa kalau ada token tanda pengenal di pinggangnya. Aku jadi agak malu dengan anak ini, ucap Kaisar Chu di hatinya. Ayolah Senior Chu, kenapa kamu datang ke sini? Tanya Lin Tian sambil berdiri dan meminta Kaisar Chu untuk duduk. Kaisar Chu duduk di kursi yang Lin Tian tunjuk untuk dirinya, dan setelah duduk pun Kaisar Chu berbicara dengan nada pelan. Apakah kamu akan masuk ke alam rahasia nanti? Tanya Kaisar Chu. Ada apa senior? Tanya Lin Tian. Kaisar Chu mulai menceritakan tentang masalah yang berada di alam rahasianya, seperti beberapa hawa kehadiran yang aneh, serta ada ki kejahatan yang sangat luar biasa kuat yang dia rasakan dari alam rahasia itu. Rencananya, dia ingin meminta bantuan kepada Kaisar Xiao tentang masalah alam rahasia. Itu karena, tidak ada murid yang cocok dari keluarganya yang bisa masuk ke sana. Bukan karena mereka lemah, tapi pikiran dan cara mereka melakukan penyelidikan agak kurang baik. Rencananya dia ingin meminta Lin Tian untuk mencari tahu masalah di dalam sana, karena seorang yang sudah mencapai kaisar tidak bisa untuk masuk ke dalam sana. Hanya orang-orang yang berada di bawah alam kaisar yang bisa masuk, serta umur mereka juga tidak boleh lebih dari 50 tahun, ucap Kaisar Chu kepada Lin Tian. Apakah senior yakin memintaku untuk pergi menyelidiki hal itu? Tanya Lin Tian. Iya, aku khawatir mungkin itu berhubungan dengan para setan itu, ucap Kaisar Chu. Lin Tian terdiam sejenak, jika benar itu terlibat oleh keturunan 5 dewa, maka tentu saja dia harus ikut campur. Masalah tentang 5 dewa, mungkin tidak ada orang yang tahu di dunia dewa. Karena itu adalah masalah di alam langit dulunya, dan hanya para dewa penguasa yang mengetahui hal itu. Tetapi sekarang, mereka juga sudah tersegel di alam langit karena Kaisar Langit. Jadi, berita tentang mereka pun tertutupi. Serta para pengikut dan keturunan 5 dewa pun dikutuk oleh Kaisar Langit, dan itu menyebabkan dunia dewa berpikir kalau mereka adalah setan atau iblis. Itu bisa saja, tapi apa yang aku dapatkan nanti sebagai imbalan? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar Lin Tian meminta imbalan kepadanya, Kaisar Chu hampir jatuh dari tempat duduknya sendiri. Bagaimana tidak, akibat dari ulan Lin Tian sebelumnya, dia sudah banyak kehilangan uang karena istrinya sangat menginginkan pil yang dilelang itu. Sekarang Lin Tian malah membuat luka lamanya kembali terbuka, dan rasa sakit di hatinya akibat kehilangan banyak uang pun muncul sekali lagi pada saat itu. Nak, apakah kamu tahu akibat ulahmu itu? Aku hampir bangkrut. Ucap Kaisar Chu dengan wajah yang menyakitkan. Lin Tian terdiam setelah mendengar hal itu.
Lalu dia berpikir, kenapa karena dia, Kaisar Chu bisa menjadi bangkrut. Dia menatap Kaisar Chu dengan wajah aneh, dan itu membuat mulut Kaisar Chu berkedut. Minggu lalu karena istri-istriku menginginkan pilmu itu, mereka mengambil hampir semua uangku, ucap Kaisar Chu dengan wajah berat. Lin Tian mengangguk dan mengerti, kenapa wajah Kaisar Chu menjadi sangat sedih. Ternyata dia sendiri telah membuka luka Kaisar Chu yang baru saja sembuh. Oh, baiklah kalau begitu, aku mengerti. Untuk kali ini, aku akan bekerja gratis untukmu senior, ucap Lin Tian dengan senyum aneh di wajahnya. Baguslah, tapi kuharap jika kamu mau menjual pil seperti itu lagi, setidaknya beri aku pemberitahuan, ucap Kaisar Chu kepada Lin Tian. Ayolah senior, aku kemarin hanya mencari sedikit uang saku, karena aku kekurangan uang, balas Lin Tian. Sial, kamu bilang hanya untuk mengisi uang sakumu. Untungmu saja dari penjualan pil itu hampir 100 juta kristal dewa tingkat tinggi, teriak Kaisar Chu dengan wajah agak marah. Sudah lupakan saja, mari kita membahas tentang alam rahasia itu. Aku sekarang adalah pekerja gratismu senior, jadi jangan terlalu memprotes. Jarang-jarang ada yang mau bekerja dengan gratis sepertiku, ucap Lin Tian agar bisa mengubah topik mereka. Mendengar ucapan Lin Tian lagi, dia hampir saja memuntahkan darah karena marah. Ini adalah kali pertama dalam hidupnya, dia tidak bisa tenang di depan seorang pemuda. Walaupun sakit hatinya karena kehilangan banyak uang, itu membuat dirinya menjadi agak terpuruk. Kaisar Chu hanya menghela nafas, dan mencoba menenangkan dirinya kembali. Dia mencoba berpikir kalau saat ini, yang penting adalah tentang alam rahasia yang akan dibuka itu. Jadi dia hanya memberi keterangan secara langsung, tentang apa dan bagaimana alam rahasia yang akan dibuka itu kepada Lin Tian secara terperinci. Dan bahkan, dia pun memberikan peta alam rahasia kepada Lin Tian, agar memudahkan Lin Tian di saat berada di dalam sana nanti. Apakah senior tahu di mana letak rumput es berusia lebih dari 10.000 tahun? Tanya Lin Tian. Rumput es, Kaisar Chu berpikir sejenak, lalu meminta Lin Tian untuk membuka peta tadi yang dia berikan. Dia menunjuk ke arah paling tengah di alam rahasia itu, dan dia mengatakan kalau di situ ada sebuah danau yang cukup besar, dan kemungkinan di dalam danau itu ada rumput es yang diinginkan Lin Tian nantinya. Tetapi berapakah usia rumput es itu sendiri? Kaisar Chu sendiri tidak pasti mengetahuinya dengan jelas, tapi Lin Tian mengangguk senang. Mendengar kalau memang ada rumput es di sana, meskipun itu tidak sesuai dengan harapan Lin Tian nantinya, tapi setidaknya bahan yang ingin Lin Tian kumpulkan akan bertambah satu lagi. Baiklah, mari kita pergi, aku akan membawamu ke tempat di mana alam rahasia dibuka, dan setidaknya kamu bisa melihat generasi muda dari benua Uataraku, ucap Kaisar Chu. Lin Tian mengangguk, lalu Kaisar Chu menggerakkan tangannya, dan mereka berdua menghilang dari kamar Lin Tian. Memang ada energi yang aneh dari dalam sana, ucap Lin Tian dalam hatinya. Dia bisa merasakan perasaan aneh dari dalam alam rahasia itu, dan energi yang dikeluarkan oleh alam rahasia itu telah membuat dirinya sangat kebingungan. Itu bukan karena energi yang berbeda dari alam rahasia itu, tapi dia lebih ke arah apa yang menyebabkan energi itu muncul. Karena aura dari energi itu bukanlah keturunan dari 5 dewa, tapi itu adalah salah sesuatu hal yang lain. Aku hanya bisa memasukinya, meskipun sendirian itu memang membuatku kesepian, dan bayi kecil juga sedang berlatih sekarang, desah Lin Tian. Karena biasanya, itu akan selalu ada bayi kecil yang menemaninya dalam setiap perjalanannya. Dan kadang-kadang, jika dia tidak bisa menebak apa yang terjadi, bayi kecil pasti ada untuk memikirkan beberapa hal tersebut. Meskipun dia sangat nakal,
Lin Tian tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena setiap orang, itu pasti memiliki satu sifat yang membedakan orang itu dengan orang lain. Senior Chu, aku masuk dulu, semoga harimu menyenangkan. Ucap Lin Tian yang tersenyum ke arah Kaisar Chu. Tentu saja Kaisar Chu yang melihat senyum Lin Tian itu agak kaku, karena dia adalah orang yang berpengalaman. Dan dari tampilan Lin Tian saat dia lihat, bisa dipastikan dia memiliki rencana setelah keluar dari alam rahasia itu. Jika anak ini keluar, aku harus kabur untuk beberapa hari dari rumah. Karena jika tidak, mungkin dia akan, pikir Kaisar Chu. Dia tidak tinggal di sana terlalu lama, dan langsung pergi membiarkan semua petinggi dan tetua kekaisaran yang mengurusnya. Di sebuah kerajaan di benua timur. Ibu, kenapa kamu keluar dari kamar? Tanya sosok wanita cantik yang berpakaian serba putih. Suer, ibu sedikit bosan, maka dari itu ibu keluar untuk menghirup udara segar, jawab ibunya. Tentu saja wanita muda itu adalah Ling Suer, dan ibunya adalah King Yu, istri dari raja dari kerajaan Ling, yang juga merupakan ayah dari Ling Suer. Sejak dia dikeluarkan dari sektenya sendiri, dia hanya berlatih di istana atau pergi merawat ibunya. Setelah dia mendapatkan pil dari Lin Tian, dia memberikan pil itu setiap 1 kali setahun kepada ibunya. Hasilnya juga cukup bagus, karena King Yu tidak menderita sakit seperti biasanya, meskipun wajahnya tetap agak terlihat pucat. Raja Ling yang juga ayah dari Ling Suer merasa senang pada awalnya, tapi setelah mendengar kalau pil ini hanya bisa bertahan selama 1 tahun sekali, dan hatinya merasa masih cukup sakit. Apalagi setelah diketahui kalau anaknya telah kehilangan kesuciannya, itu saat memasuki alam rahasia beberapa tahun lalu. Akibat dari itu juga, anak perempuan satu-satunya ini sering dihina oleh murid-murid serta generasi muda lainnya dengan sebutan wanita murahan. Tidak lama saat kedua wanita ini berbicara, Raja Ling muncul di depan mereka dengan wajah yang terlihat agak berat. Dia tentu saja sedang memikirkan nasib keluarganya sekarang. Di saat dia menatap Ling Suer, wajahnya terlihat sangat sedih. Nak, kamu bilang anak itu akan datang dalam 5 tahun untukmu, tapi sudah lebih dari beberapa tahun, dia juga belum ada. Apakah dia berbohong padamu? Ucap Raja Ling dengan wajah sangat marah. Nama asli Raja Ling adalah Ling Jun, dan dia adalah seorang dewa. Sedangkan istrinya sebelum dia sakit, dia berada di alam kaisar tingkat ke-8. Ayah, dia tidak berbohong padaku. Meskipun aku dan dia hanya mengenal beberapa waktu, tapi aku yakin dia adalah pria yang baik, balas Ling Suer sambil memikirkan Lin Tian. Pemuda yang dia pikirkan itu pada saat ini, bahkan meski dirinya bersikap dingin dan acuh, dia masih ingin melindunginya dari jauh. Bahkan setelah keluar dari alam rahasia, dia mendapatkan kabar kalau beberapa murid sekte gunung telah mati di dalam sana. Dan bahkan, orang yang menghalanginya pada waktu itu juga tidak kembali. Dia juga tahu bahwa, itu adalah ulah pemuda yang mengambil kesuciannya. Di saat dia mengingat wajah pemuda yang lembut itu, pemuda itu pun membunuh semua orang yang menghinanya tanpa ragu. Lalu, perasaan lembut muncul di hatinya. Aku percaya padamu, dan akan menunggumu di sini, ucap Ling Suer sambil melihat ke langit. Dia tersenyum, dan itu membuat orang tuanya kebingungan. Suer, coba ceritakan kepada ibu, bagaimana sifat pemuda itu saat bersamamu di alam rahasia? Tanya King Yu kepada Ling Suer. Ling Suer yang mendengar itu menjadi kaget, tapi dia tidak menolak permintaan ibunya. Dia mulai dengan menceritakan kenapa dia sampai bertemu dengan Lin Tian, dan bahkan sampai pemuda itu terus menemaninya dari jauh saat sedang mencari bahan obat untuk ibunya. Lalu, bagaimana pemuda itu dengan marah membunuh beberapa murid sekte gunung hanya karena dirinya sendiri. Setelah mendengar hal itu,
Ling Jun sedikit mengangguk puas dengan sikap Lin Tian yang mau bertanggung jawab itu. Bahkan King Yu tersenyum puas, dengan calon menantu yang diceritakan oleh anaknya pada dirinya itu. Sepertinya, dia laki-laki yang hebat. Ibu sangat ingin bertemu dengannya nanti, ucap King Yu sambil menatap Ling Suer dengan tersenyum. Ibu tenang saja, di saat dia datang, pasti dia juga akan menyembuhkan ibu, balas Ling Suer sambil memegang kalung di lehernya itu. Ling Jun hanya menghela nafas, karena di dalam hatinya, dia bersumpah jika pemuda itu tidak datang dan tidak menempati janjinya, dia pasti akan memburunya meskipun dia telah menjadi hantu. Oh iya, kabarnya seminggu yang lalu telah muncul pil kecantikan abadi di benua selatan, ucap King Yu kepada Ling Suer. Iya, aku juga mendengarnya, bahkan harga pil itu terjual dengan harga yang sangat mahal. Dan kabarnya juga, pil jiwa tingkat raja pun dibeli oleh Paviliun Alkemis, tambah Ling Jun dengan wajah kagum. Berita itu telah menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia dewa, tapi tidak ada yang tahu siapa orang yang membuat pil tersebut sampai sekarang. Yang lebih menakjubkannya lagi, berita dari Paviliun Alkemis yang bahkan tidak mengerti dengan bahan yang digunakan dalam pil jiwa tingkat raja itu, setelah mereka menelitinya. Ling Suer juga mendengar hal itu, tapi dia tidak terlalu peduli dengan pil seperti itu. Karena dia juga masih sangat muda, dan meskipun dia ke sana juga, pil itu tidak akan dapat dia beli dengan uang dari kerajaan Ling sendiri. Maaf, aku belum bisa jadi ayah dan suami yang baik, ucap Ling Jun dengan wajah sedih. Ling Suer dan King Yu saling memandang, mereka lalu tersenyum kepada Ling Jun sambil memegang tangannya. Ayah, kamu sudah menjadi ayah yang baik bagiku, dan kamu adalah ayah yang terbaik, ucap Ling Suer dengan lembut. Iya, kamu tidak memiliki kesalahan apapun, dulu aku ingin bersama dirimu, itu bukan karena statusmu. Tapi karena, dirimu yang mau berusaha untuk keluargamu sendiri, tambah King Yu dengan lembut. Terima kasih, balas Ling Jun dengan mata yang sudah memerah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.